Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Dan ini saya sekarang berada di Toyota Starlet Capsule. Ini serinya Soleil. Nah ini sekitar tahun 94-95 lah ya mungkin ya. Nah ini di depan kita ada Mas Mamang Mawardi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Hardi. Nah satu lagi mungkin teman-teman bisa ingat buka maskernya Mas. Nah Bro Edwin ini baru kemarin dia pakai Starlet Capsule. Kok salah? Starlet kotak yang dirubah menjadi Matic. Alasannya awalnya untuk istrinya, tapi rupanya dia kepincut juga. Ini kebetulan Bro Edwin ini udah lama main di otomotif, terutama di mobil Honda ya Bro? Iya betul. Nah ini ada sedikit yang menjadi pertanyaan saya nih Bro. Kenapa kok tiba-tiba ke Starlet Bro dari Honda? Ya, itulah. Awalnya emang nggak kepincut sama Starlet ke Toyota ya. Karena saya awalnya coba-coba, tapi udah jadi yang kotak kok nyaman gitu. Gitu ya. Kok di hati jadi serak gitu. Lebih enak dari yang sebelumnya gitu kan. Akhirnya malah kepincut, nambah lagi beli Soleil ini gitu. Tuh teman-teman dia udah persnelingnya udah Matic. Gimana nih Mas fenomenanya nih untuk mobil kok dari Honda lari ke Toyota nih? Ya, siapa ke saya? Iya, ini menurut Mas Mamang gimana nih fenomenanya ya, nih? Apa-apa, kita kan saling mempengaruhi dalam arti positif kan. Dunia otomotif kan ujungnya sama-sama kita pecinta otomotif gitu kan. Jadi ya temennya banyak, alhamdulillah. Ya memang sebenarnya nggak Toyota, nggak Honda ya. Semua sekarang mobil era 90-an, 80-an itu memang lagi naik daun ya. Lagi booming semua dimainin. Ya memang asik sih. Apa memang karena spare partnya juga Mas? Faktor spare partnya juga? Kalau Toyota udah sangat terkenal bahwa ya bisa kanibal, spare partnya juga banyak. Apalagi kelebihannya Toyota Mas Edwin ya. Iya. Dia Starlet ini dari tahun 85 sampai 98 Mas. 1000 cc sama 1300 punya basic yang sama engine-nya. Iya benar. Mengalami perubahan itu ya masuk ke bodinya kapsul, terus di kapsul ada beberapa varian. Jadi aftermarketnya itu banyak pilihan alternatif untuk spare part, itu mulai dari yang original, yang kelas nomor 2, 3, 4 itu banyak. Sama mobilnya juga mesinnya simpel ya Mas ya? Mesinnya simpel. Nah, sebenarnya kalau dipikir compare nyaman mana sih kalau dipakai kendaraan Toyota sama Honda, kalau Mas Adi bilang jelas Honda kemana-mana, konstruksi kaki berbeda kok gitu loh. Bro Edwin dulu sebelumnya Hondanya Honda apa nih Mas? Dulu pertama kali pakai Honda tuh Civic Genio. Civic Genio itu udah sub engine ke Jetsi engine. Itu Matic, itu tenaga powernya juga keras ya. Yang kedua pakai Vario, Civic Vario. Jadi memang fanatiknya ke Honda. Fanatik ke Honda ya. Sempat punya Estilo juga tapi nggak lama. Terus larinya ya ke situ ya kayak Civic apa? Yang kayak apa tuh? Civic Nova masih punya sekarang. Masih ada Civic Nova. Tahun berapa? Tahun 91. Masih 91. Ya lebih kepencet ke Civic sih sebetulnya. Tapi pas nyobain Starlet yang kemarin tuh yang betul, kotak ya. dari kotak itu udah ngerasa pikiran kan ini mobil nggak enak nih. Ini mobil nggak, kayaknya kurang nyaman gitu kan kalau dilihat dari bodi interior. Ternyata dugaan aku salah. Gitu. Ternyata nyamannya tuh bisa ya ibaratnya melebihi Honda sedikit lah ibaratnya gitu, lebih nyaman gitu untuk tarikan, terus untuk bensin juga lebih irit gitu kan. Iya ekonomis. Udah gitu spare part juga nggak mahal-mahal banget. Kalau gitu. tanggapan istri gimana Mas? Udah dikasih Starco. Istri senang banget tuh kemarin, sempat ini bener udah dibikin Matic gitu kan. Iya bener, enak. Pas dia rasain dia angkat 2 jempol. Itu bukan modus Mas. Memang modus. Betul. Cuman karena akunya yang nggak ngasih, takut kenapa-napa mobilnya. Tapi buat pakai lah, istri kan sayang juga sama istri lah. Tapi lebih hati-hati aja pakai, karena kan Starlet itu bisa dibilang antik, barang antik yang ibaratnya kayak batu cincin gitu. Nggak banyak orang punya yang lebih bagus, ibaratnya banyak orang punya tapi kadang kondisinya nggak terlalu bagus. Keren banget gitu. Jadi kadang-kadang kita punya yang bagus ya kita pelihara yang lebih baik lah, dirawat gitu.
jangan sampai kenapa-napa. Nah, terus kalau ininya Mas, pengalamannya nih ya, Ya. dengan mobil Starlet kotak itu di jalan gimana rasanya? Ya, maksudnya orang-orang ada yang nanya Wah, kah atau apa? kalau untuk di jalan udah nggak usah dipungkirin ya. Orang-orang pasti pada ngeliatin lah gitu, maksudnya kok masih ada nih mobil tua gitu kan. Underestimate tapi ya. Nah, masih bulus, bagus, terawat gitu kan. Kita jadi merasa ada satu kebanggaan lah. Iya, Satu kebanggaan untuk kita Dihargai, masih ya. betul. Mungkin dulunya kita belum lahir atau belum tahu mobil itu, masih kecil, ternyata pas kita udah besar malah kita yang miara mobil tua itu kan gitu kan. Jadi satu kebanggaan buat kita gitu. Jadi ya nilai plus aja lah buat pecinta otomotif yang pengen main old school lah ibaratnya gitu. Apalagi perempuan yang mau Betul. udah Yang langsung. perempuan kaca bening ya kan, jadi bahan perhatian gitu kan. Oke deh. Oke, gitu aja Mas Edwin. Siap. Ya, ada pesan-pesan lagi nggak Mas Mamang untuk teman-teman? Ya pesennya sih saya juga lagi yang bikin Starlet mahal itu seperti Mas Edwin gini. Habis beli mobil, apanya semua dibeli nih. Ya kan? Ini habis beli Soloil, beli Starlet Turbo loh Mas. Ya kan? Nanti kita review lagi. Iya kayak gitu. Oke, gitu aja Mas Edwin, ada pesan buat teman-teman? Oh iya, kita lagi Oh, iya. ngetes sebenarnya. Mas Edwin apa keluhannya mobil ini kita lagi ngetes. Oh iya, ini kita lagi ngetes untuk kaki-kaki ya. Ini kebetulan Soleil baru beli dari kawan di Bandung. Oke. Kaki-kakinya sebetulnya nggak ada masalah, cuman Sama agak kurang transmisi ya? nyaman. Sama Iya. transmisi ya? Transmisi. Jadi transmisinya agak ngejeduk pada saat Ken gede dan Memang kaki-kaki. kemarin masih ragu Mas antara Ya. transmisi apa engine mounting. Betul. Nah kalau ini kita agak kurang nyaman, ada suara gluduk-gluduk dikit gitu. Jadi ya dicari penyakitnya. Nah ini mudah-mudahan penyakitnya biar sembuh nih. Oke. Agak kurang nyaman. Ini kayaknya udah hilang nih. Gitu. Dukunnya tahu kali. Nah ini dukunnya nih. Wawangnya. Oke. Ah, Gitu aja tadi Ya Mas. gitu aja pesan-pesannya buat anak-anak otomotif yang pecinta mobil-mobil tua. Retro, ya. Jangan lelah, jangan letih, jangan patah semangat buat ngerapiin mobil tuanya, karena suatu hal yang luar biasa dan nilai Oke. plus buat kita kalau kita Oke. punya mobil tua tapi mantap gitu loh. Saya mau nambahin sedikit. Eh. Saya mau nambahin sedikit. Kita bisa ngabisin mobil sampai 100 juta. Iya. Ya ada nilainya 100 juta. Nah. Tapi nilai itu semua, perjalanannya dan sebagainya yang bisa kita tularkan ke orang lain buat Betul. kita sendiri itu tidak ternilai. Betul. Itu harus jadi concern kita bareng. Jadi ya kalau kita cinta sesuatu ya harus kita bagi, semuanya indah gitu. Betul. Itu aja sih. Oke, gitu aja teman-teman ya. Siap. Vlognya sekian dulu. Makasih. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.